Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga di weekend kali ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi teknik lagi, ya berbagi pengalaman lagi, di mana teknik kali ini teman-teman teknik yang sangat simpel, mudah dan gampang diterapkan dan bekerja di market. Oke? Nah, apa tekniknya? Simak videonya sampai selesai dan kita iklan dulu. Oke, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke materi ya, nggak perlu panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke intinya. Dan eh, teknik trading kali ini itu teknik yang saya katakan lebih sederhana dari teknik-teknik yang sebelumnya atau teknik-teknik yang teman sudah dapati saat ini, mungkin dapat dari YouTube atau dari ya, e-book atau dari manapun, dari grup trading mungkin. Nah, teknik ini saya namakan sebagai atau dinamakan sebagai teknik WNM trading strategi. Apa maksudnya WNM strategi? Teknik ini berdasarkan pola pembentukan huruf ya, seperti W atau W atau M. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana rule-nya, kalau untuk sell seperti apa, kalau untuk buy seperti apa. Baik, kita langsung saja teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari pola pola market atau pola chart yang ada, teman-teman ya, bentuk W itu kan seperti ini ya. Pergerakannya dari atas, lalu membuat koreksi, oke. Lalu dia membuat koreksi lagi, lalu dia terbang lagi ke atas. Nah, ini adalah bentuk pergerakan menyerupai huruf W. Nah, di mana bentuk yang menyerupai huruf W ini ya, ini menjadi satu format trading atau format buy ya, format entry buy kita, di mana saat market ya mengalami pembentukan model atau format seperti ini, maka ini adalah terindikasi menjadi satu format buy. Nah, di mana kita akan entry di area mana? Kita entry akan mengambil peluang entry-nya di area sini. Ya. Ini jadi dia membentuk ini adalah area high-nya. Ya, dia buat low lagi, misalkan begitu. Lalu kita akan menunggu market masuk lagi ke area ini. Disinilah kita pasang pending order. Lalu market kembali meneruskan perjalanannya. Inilah format entry untuk formasi buy ya, dengan bentuk formatnya hurufnya adalah W atau W. Oke. Nah, yang kedua teman-teman, yang kedua adalah modelnya hurufnya adalah M ya. Kita lihat seperti ini, market naik ya, pergerakannya naik dari bawah ke atas, lalu buat koreksi, lalu dia naik lagi, lalu market drop lagi. Oke, dan kita akan entry di area sini atau disebut sebagai neckline-nya, dan kita masuk lalu terjun kembali. Nah, pola ini sering sekali berlaku dan sangat bekerja di saat kita melakukan aktivitas trading kita atau di market ya. Jadi ini sangat simpel sekali, teman-teman hanya tinggal menunggu saja pembentukan formasi ini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ya tidak mendapatkan satu peluang atau pembentukan seperti ini di market, jangan dipaksakan. Bisa cari market yang lain. Misalkan teman-teman carinya di pound dolar, nggak ketemu, nggak ada formasinya. Cari di formasi mata uang yang lainnya, teman-teman. Oke. Nah, baik. Kita bisa cek ya, kita bisa lihat di market seperti apa sih pola pembentukannya. Kita bisa lihat di market, teman-teman. Kita masuk ke market. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau kita melihat dengan pembentukan M-nya, W-nya seperti apa, M-nya seperti apa, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung melihat polanya, pola pembentukan hurufnya, teman-teman bisa merubah ya, bisa merubah
chartnya dari candlestick menjadi line chart. Nah, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau misalkan kita mau ambil peluang sell, maka yang kita cari adalah formasi bentuk huruf M, ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Formasi bentuk huruf M. Teman-teman bisa lihat di sini market naik, lalu bikin koreksi, lalu naik lagi, lalu terjun. Oke. Terus kita lihat nih, neckline-nya ada di area ini, ya. Teman-teman bisa perhatikan ini. Teman-teman letakkan satu garis di area neckline-nya ini. Pasang pending order di area ini dan stop loss teman-teman bisa di kawasan ini, teman-teman. TP-nya di mana? TP-nya bisa di area sini, TP pertama, bisa di area sini, yang kedua. Ya. Oke, kita lihat bentuk garis bentuknya. Candlestick-nya, perhatikan. Market naik, masuk, boom. Turun, ya. Sampai ke sini pun sudah 500 pip, teman-teman. SL kita 300 pip, ya. Atau misalkan sampai di sini sudah kita dapat 800 pip. Oke. Terus yang kedua gimana? Apakah bisa kita ambil lagi? Saya sarankan nggak perlu diambil lagi. Cukup pertama ini saja, teman-teman fokus cari, ya. Kayak gitu. Nah, oke. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi, kita cari lagi pembentukannya seperti ini. Kita ganti garis. Ini adalah pembentukan pola M juga. Market naik, dia buat lagi, dia buat koreksi, lalu naik lagi, lalu dia turun. Boom, ya. Nah, teman-teman sekalian, antara bahu kiri dan bahu kanan tidak mesti harus sama ya bentuknya. Contoh kalau M, ini bahu kirinya, lalu naik, oke, turun ya, lalu naik lagi. Tidak mesti harus sejajar dengan bahu sebelah kiri. Kalau misalkan bentuknya bahunya sebelah sini, nggak ada masalah. Yang penting dia membentuk pola M, lalu dia turun. Nah, kita akan nunggu market masuk ke area ini. Lalu kita pasang pending order, sell limit, dan market masuk, boom. Oke, kita lihat seperti contohnya ini, bahu kiri dan bahu kanannya tidak seimbang. Namun, ini bisa disebut sebagai juga formasi bentuk huruf M. Oke, coba perhatikan, market masuk, boom, masuk ke sini. SL kita di area ini misalkan tidak kena, lalu turun sampai ke sini 400 pip, udah dapat ya. Nah, kita cari lagi teman-teman, kita cari lagi, oke? Kita cari lagi pembentukannya. Nah, ini ada juga ya terjadi pembentukan baru huruf M juga nih. Market naik, buat bahu kiri turun, buat bahu kanan lagi naik, lalu disinilah areanya. Nah, kita bisa pasang pending order di level ini, ya. SL kita di atas sini. Target kita bisa di area sini, ya. Target awal kita, TP kita. Nah, jadi teman-teman tinggal set and forget aja. Oke, set and forget aja. Nah, kalau bentuk ini tadi formasi sell ya, formasi sell. Nah, sekarang kita akan masuk ke formasi buy. Formasi buy-nya seperti apa? Formasi buy-nya sama saja, cuman terbalik hurufnya. Kita bisa perhatikan teman-teman. Lihat, teman-teman bisa lihat ya, dia bentuknya hurufnya W ya. Hurufnya W. Kita akan lihat nih. Teman-teman bisa perhatikan kalau kita mau lihat cari yang lebih bagus ya. Bisa kita lihat. Oke, kita lihat ya. Mungkin yang lebih spesifik lagi ya huruf W-nya. Oke, di sini ya teman-teman. Market turun, naik, turun lagi, lalu naik. Nah, ini juga merupakan huruf W. Formasi huruf W-nya untuk buy. Nah, teman-teman perhatikan. Kita tinggal nunggu pasang-pasang pending order di sini, buy limit. SL kita di area ini. Oke. Kita ganti coba ke bentuk candlestick ya. Kita ganti ke bentuk candlestick. Nah, di sini teman-teman perhatikan, kalau bentuk candlestick ini ada gap ya. Ada gap di sini. Tapi kalau kita lihat bentuk line chart, ini bentuknya ada garis ya. Ada garis. Nah, jadi akan lebih terlihat gitu teman-teman. Kita pasang pending order di area sini, buy limit. SL kita di area sini mungkin sekitar 600-an, cukup panjang ya. Market masuk. TP kita bisa di mana? Bisa di area ini teman-teman.
TP pertama kita, bisa di area sini TP kedua kita. Ini TP pertama di area sini. Oke. Dan TP kedua di area sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pending order, ya marketnya masuk ke area sini, kita kena di area sini kita kena floating sekitar 400 pip ya. Jadi masih aman dari SL kita, lalu market boom terbang. Oke. Kalau di sini TP pertama 1.300, kalau TP kedua 2.000, teman-teman. Lumayan kan? Nah, kalau pembentukannya terjadi di temperan lebih besar, pergerakannya pasti juga akan lebih besar, teman-teman. Ya. Kita lihat lagi di sini ada huruf M juga, market naik, turun. Ya, jadi ingat bahunya tidak mesti harus sama, ya bahu kiri dan bahu kanan tidak harus mesti sama. Yang penting dia membentuk pola huruf M, teman-teman, atau huruf W. Oke, kita bisa lihat ya market masuk, tapi ini nggak sampai ya. Nah, kalau nggak sampai begini gimana? Ya udah nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan, teman-teman. Jadi jangan terlalu dipaksakan bahwa market harus masuk ke area entry kita. Tapi kita sudah yang penting adalah kita menganalisa sebelum masuk market. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pair yang lain. Coba kita akan lihat pair yang lain. Pair yang lain seperti apa? Apakah ada bekerja ya? Apakah dia bekerja di pair-pair yang lain? Kita bisa lihat, teman-teman, huruf apa aja yang bekerja. Oke, ini juga bentuk polanya M juga di sini. Teman-teman bisa lihat, kita tandain di sini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, coba kita lihat apakah market masuk. Oke, di sini nggak masuk juga, teman-teman. Yang area ini market nggak masuk. Nggak apa-apa, kita nggak usah khawatir, jangan terintimidasi harus ada profit gitu ya, nggak usah. Nah, kita perhatikan lagi, cari aja. Nah, di sini juga ada huruf M. Satu, ini A, B, C. Ya. Bau kiri, bau kanannya, dan tidak perlu harus sama. Yang penting dia bentuknya M. Taruh garis di sini. Kita lihat SL kita di atas ini, teman-teman. 300 pip dan dia naik, turun 1.600 pip. Keren ya? Keren banget. Dan simple nggak? Simple banget. Fokusnya carinya adalah pola-pola atau formasi-formasi huruf W dan huruf M. Oke. Kita lihat lagi dalam bentuk buy-nya seperti apa. Oke. Kita perhatikan, Anda teman-teman lihat di sini, market turun, dia buat low di sini, ya bahu pertama, bahu kiri, lalu naik buat high ya, lalu turun lagi, lalu naik lagi. Ini bahu kanannya, ini bahu kirinya. Jadi nggak perlu harus sama, teman-teman. Ya, nggak perlu harus sama. Yang penting dia formasinya bentuknya mirip-mirip W atau M itu ya. Oke, kita taruh di sini. SL kita di bawah sini, ya di area ini SL kita, teman-teman. Itu berapa pip ya? 500 pip. Kita lihat apakah market masuk. Nah, di sini ya. Nah, ini market nggak masuk di sini, teman-teman. Ya, market nggak masuk di sini. Berarti kita nggak dapat profit di area ini. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita paksakan terus, ternyata market kena stop loss kita, baru dia akan terbang. Ya, bahaya. Jadi, teman-teman pastikan, ya, kalau misalkan sudah PO di sini, terus berharap, jangan ya. Lebih baik cari peluang yang baru lagi gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi ada nggak di area sini. Ya, kalau kita lihat lagi, teman-teman, marketnya kita perhatikan apakah ada area huruf W-nya lagi. Ya, mana dia? Kita lihat di M1, di H1 apakah ada? Ya, ini juga bentuk bentuk W ya, teman-teman, walaupun banyak high-nya gini ya, seperti ini. Kita perhatikan, kita ambil garis, SL kita 200 pip, market turun, naik sekitar 1.771 pip atau poin ya. Nah, ini cukup simpel, teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar trading, ya, saya rasa ini teknik yang paling sederhana. Gak perlu repot mengidentifikasi, mencari, menemukan hal-hal yang teman-teman masih bingung. Kayak supply and demand-nya masih bingung, terus titik mana yang paling kuat supportnya, levelnya. Nggak usah, abaikan itu dulu. Ya, fokus ini saja, teman-teman. Fokus ini saja. Bayangkan kalau misalkan teman-teman fokus
di setup seperti ini ya, bisa dipastikan teman-teman akan profit gitu. Jadi sabar, jangan terlalu apa ya, terburu gitu. Jadi tunggu aja pembentukan itu atau cari gitu. Temukan di areanya mana. Contoh kayak tadi di GU ya, GBP USD. Nah, ini kan sudah ada nih. Bahu kiri dia buat low, naik bahu kanan, lalu drop. Nah, sekarang market akan mengincar area ini. Oke, kita perhatikan, coba lihat. Nah, ini areanya. Teman-teman bisa pasang pending order SL-nya di area sini. Ya, bayangkan kalau misalkan kita sudah set and forget begini, anggaplah SL-nya di area sini, jadi berapa pip? 200 pip. Oke, teman-teman market masuk misalkan dan kita TP kita di area bawah sini, anggaplah di sini, kita sudah dapat profit berapa tuh? 600, 1/3 jadinya ya. Nah, kalaupun misalkan apakah setup ini akan selalu bekerja dengan baik, Bang? Mungkin saja, tapi bisa saja tidak. Bisa saja mungkin marketnya akan misalkan di sini nih kita mau entry, kita pasang sell limit. Ternyata market lebih terbang lebih jauh. Bisa saja, cuman presentasinya ketika mendapatkan formasi seperti ini akan lebih win-nya itu akan lebih besar gitu ya. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi simpel banget, teman-teman tinggal buka chart, lihat ya. Yang pertama ketika buka chart, teman-teman rubah dari candlestick jadi line chart. Temukan polanya. Oke. Nah, kayak begini ya di sini. Ini area ini teman-teman huruf M juga, huruf W juga nih. Huruf W, cuman ya bahu kiri dan bahu kanan ini enggak seimbang, tapi dia membentuk pola huruf W di sini. Ya. Nah, kalau perhatikan ini juga ada yang kecil di sini ya. Di area sini bentuk huruf W juga. Teman-teman bisa lihat nih, coba perhatikan. Nah, di sini. Ya. Kalau kita gedein lagi. Nih, gedein lagi ya. Nah, ini huruf W juga nih. Low, high, lower low. Nah, dia nggak buat lower low ya. Bahu kiri, bahu kanan, ada neckline-nya. Udah taruh letak garis di sini. Ya. Coba kita lihat. Tuh, market masuk teman-teman. Pem, dapat. Lumayan kan? SL kita mungkin di area sini teman-teman. SL kita di area sini. 200 pip, 270 dan dia market naik sudah 400. Jadi 1/2 udah dapat. Jadi teman-teman, teknik ini paling sederhana. Simple banget ya, simple banget. Teman-teman tinggal mau belajar atau tidak. Kita lihat lagi nih, ada pola M juga nih. Ya. Dia buat bahu kiri, neckline, bahu kanan. Nah, kita bisa taruh di sini teman-teman. Kita bisa taruh di sini. Lalu kita akan lihat marketnya. Tunggu. Oh, ya. Tunggu marketnya masuk. SL kita di bawah sini. Ya. SL kita di bawah sini sekitar 300 pip. Dan TP kita bisa di area sini. Ya, ya lumayan lah dapatnya. Oke. Saya berharap video ini atau teknik sederhana ini sangat-sangat bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman masih bingung dan memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan teman-teman menyukai video ini, silakan di like. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau misalkan masih bingung, go ahead kolom komentar. Tulis di kolom komentar, Bang, saya masih bingung polanya seperti apa, rule-nya bagaimana. Kita akan lanjut akan bahas di video-video berikutnya. Sampai ketemu teman-teman di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.